Halo Bizer, kamu tahu nggak, kalau di Indonesia ada industri yang secara teknologi sangat tertinggal. Kamu bayangin dari tahun 1970-an, proses dan mesinnya tidak ada inovasi. Itu saja. Ironis, inilah salah satu industri besar di bidang komoditi di Indonesia, yang secara teknologi paling tertinggal. Ini adalah industri pengolahan karet alam di Indonesia, khususnya pabrik Crumb Rubber atau Crumb Rubber Processor. Hingga kini, masih menjadi salah satu sektor manufaktur yang paling tertinggal dari sisi teknologi. Hal ini bisa dilihat dari sisi permesinan dan proses produksinya, masih menggunakan metode dan mesin yang sama dari tahun 70-an. Sangat kontras jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yang sudah beralih ke sistem direct process tanpa lagi bergantung pada kamar jemur atau proses pengeringan tradisional. Kenapa bisa? Ketertinggalan ini bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor utama. Kesatu, manajemen kolot. Manajemen Crumb Rubber di Indonesia rata-rata kolot. Karena kombinasi faktor sejarah, pasar yang permisif, minim tekanan kompetisi, ketakutan investasi, dan keterbatasan SDM manusia. Selama produk masih bisa diekspor dengan cara lama, banyak manajer merasa lebih aman bertahan daripada berani berubah. Kedua, fokus pada volume, bukan efisiensi. Banyak pabrik di Indonesia masih berorientasi pada kuantitas produksi untuk memenuhi permintaan ekspor, bukan pada kualitas dan efisiensi proses. Padahal, buyer internasional kini semakin menuntut konsistensi mutu, traceability, dan efisiensi energi. Ketiga, ketergantungan pada teknologi lama. Sebagian besar pabrik di Indonesia masih mengandalkan kamar jemur untuk mengeringkan bahan baku. Teknologi ini memang murah dan sudah dipakai puluhan tahun, tetapi boros waktu, tidak konsisten hasilnya, serta rentan terhadap perubahan cuaca dan kelembaban. Keempat, lokasi. Mayoritas pabrik pengolahan karet berlokasi di daerah. Karena dekat dengan sumber bahan baku, lebih efisien secara logistik, lahan lebih murah, dampak lingkungan bisa dikelola lebih mudah, dan tenaga kerja lokal tersedia. Sedangkan di Indonesia pusat industri ada di Pulau Jawa. Inilah yang menyebabkan transfer teknologi sangat kurang. Kelima, minimnya tenaga ahli di bidang manufaktur murni. Keterbatasan dari sisi tenaga ahli manufaktur murni dikarenakan lokasi pabrik yang berada di daerah, sehingga orang-orang ahli kurang berminat untuk bekerja di sana. Makanya pabrik-pabrik Crumb Rubber hanya berkutik pada circle pekerja itu saja, sehingga untuk inovasi atau pengembangannya masih sangat minim. Selain itu, politik kantornya juga sangat kental, sehingga orang-orang ahli lebih memilih di tempat kerja yang lebih kondusif dan objektif. Keenam, keterlambatan adaptasi standar global. Malaysia dan Thailand cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri global, menerapkan teknologi baru yang menghasilkan Crumb Rubber lebih bersih, lebih konsisten, dan ramah lingkungan. Sementara Indonesia masih cenderung menunggu hingga tekanan pasar benar-benar mendesak. Ketujuh, kurangnya dukungan riset dan kolaborasi. Tidak ada divisi research dan desain atau R&D. Industri karet di Indonesia belum maksimal menggandeng lembaga riset atau perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi tepat guna. Hal ini membuat inovasi berjalan lambat dan masih bergantung pada teknologi impor. Selain itu, hampir semua pabrik karet tidak mempunyai divisi atau departemen R&D, sehingga tidak ada inovasi yang dihasilkan. Akibatnya, meskipun Indonesia adalah salah satu produsen karet alam terbesar di dunia, nilai tambah dari industri pengolahannya kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand. Jika Indonesia tidak segera melakukan transformasi teknologi menuju direct process atau sistem modern tanpa kamar jemur, maka posisi daya saing Crumb Rubber Indonesia akan terus tertekan. Ujung-ujungnya, harga karet di petani akan sangat rendah. Perlu diketahui, 80% lebih kebun karet adalah milik petani, bukan pemerintah atau korporasi. Jika harga rendah, maka petani akan mengganti pohon karet ke komoditas lainnya. Dampak ke depannya, lahan atau kebun karet di Indonesia akan sangat berkurang, sehingga negara pesaing akan lebih mudah menguasai pasar, karena mereka bisa menawarkan produk dengan kualitas stabil, biaya produksi rendah, dan ramah lingkungan. Ditambah lagi kebijakan harga karet atau SIR bukan ditentukan oleh Indonesia, tetapi Singapura dan Jepang. Ironis, memang. Nah, para pelaku usaha atau pemangku kebijakan atau decision maker harus lebih terbuka dan berani mengadaptasi teknologi baru, melakukan riset R&D, mendatangkan orang-orang yang benar-benar ahli di bidang manufaktur murni, agar bisa meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Nah, Bizer, jika ada yang mau kamu tanyakan, atau butuh bantuan Saga, segera hubungi Saga di nomor yang sudah tertera. Salam, SAGA. Improve and empowering your factory performance.